Beliau beri nama Sumpah Darah Prajurit Bayangkara. Dharma Putra Bayangkara, Engsun Amarsuti
Milah Lukira Akawi Jayani Nusara dan bangsa. Aku bersumpah atas nama Dewa Sura untuk mengabdi kepada Wirapitra 1367 Saka atas nama Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada melanjutkan sumpah Palapa untuk menyatukan Dwi-Bantara Nusantara. Lawan Lewis Kalah Nusantara, Ringsen Amokti Palapa. Lawan Kalah Renggun, Ringsen Tanjung Pura, Rengharu, Rengpahang, Pepu, Rengkali, Sunda, Palembang, Tumasek. Samana Ingsun Amokti Palapa. Aste Dase Nayung Prabu. Dan beliau memerintah dengan gelar Catur Pariksa otak kebijaksanaan sama di antara manusia tanpa membedakan, dan beliau maha pemurah dan memberikan restu kepada semua umat manusia di Majapahit. Wahai Gajah Mada dan seluruh prajurit semua dan semua abdi-abdi dalam yang ada di Majapahit, aku memberikan titah kepadamu. Aku berkenan memberikan restu kepadamu Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara. Apapun yang terjadi, apapun keinginanmu, kehendak dewata ada bersamamu. Aku sebagai ratu yang memberikan semua janji kepadamu, tidak ada yang akan melukai setetes darah pun yang ada di alam tanah Sanubari ini. Aku Tribhuwana Tunggadewi dan Dewata merestui semua keinginan. Semua perjalananmu akan menjadi terang atas restu Dewata. Aku Paduka Mahaprabu, aku Gajah Mada akan terus memberikan dan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk selalu menyatukan Nusantara. Apapun yang terjadi, apapun kehendak dewata, aku akan selalu menyatukan Nusantara. Paduka, silakan Paduka kembali ke singgasana. Biarkan hamba dan para prajurit yang akan melaksanakan titah apa sebagai janji dan sumpah Gajah Mada. Silakan terang, walaupun aku Allah hatimu, aku akan bisa juga memberikan yang terbaik untuk kerajaan Bali. Kalau begitu, kita akan terus berjuang mempertahankan apa yang kita miliki. Baik katakan, kita akan tetap berjaga-jaga mengawasi daya ini. Tersebutlah Gajah Mada. Kita akan melihat dulu bagaimana situasi di kerajaan. Lepas dari itu, bila kau datang berkelan ingin merebut kekuasaan Raja Bali, langkahi dulu mayatku. Adik Tuki masuk gerbis dan siap bertempur melawanmu. Meskipun kamu kebal dengan senjata apapun, aku kebaimu takkan mundur setapak, takkan mundur selangkah, karena aku sudah berjanji untuk
mati di tanah Bali. Maaf, Paduka Keboyo, aku Gajah Mada ingin datang sebagai abdi. Aku tidak ingin bertempur. Aku tidak ingin tumpah darah ada di bumi ini. Aku Gajah Mada pantang untuk memberikan kepahitan yang terjadi pada negeri ini. Aku akan memberikan kemakmuran yang luar biasa bagi rakyat Bali. Wahai Keboyo, aku ada keinginan untukmu. Aku tahu kamu Keboyo tidak pernah punya pendamping hidup. Aku Gajah Mada menyarankan dirimu untuk datang ke Jagat Majapahit. Aku ada seorang gadis yang bisa membina, yang bisa menjadikan istri sebagai pendamping hidupmu. Apapun kekuatanmu, kalau tidak didampingi oleh istri, tidak berguna untuk di kelak kelahiranmu. Memang aku belum punya pendamping hidup Gajah Mada, tapi jangan kau berdekat dengan ibu raimu. Aku berpatang untuk tahun seumur hidupku, itu adalah bagiku. Maaf. Paduka Keboyo, aku memberikan saran kepadamu. Aku ada gadis yang cantik, kemolekannya tiada darah. Mungkin di Bali ini tidak ada satupun yang secantik darah ini. Aku memberikan dan berjanji, menjanjikan kehidupan yang mulia kelak di akhirat dan kemudian hari. Kamu ada di pendamping hidupmu. Kelak engkau juga akan punya keturunan. Itulah sebagai abdi kehidupan. Maaf Kakanda Prabu Keboyo, kalau begitu keinginan Gajah Mada, sekiranya Kakanda harus bisa menerima kabar baik dari Majapahit. Suatu data yang baik harus jangan disia-siakan. Kakanda, saran saya sebagai adik, ambillah sebagai istrimu. Kenapa harus disia-siakan? Berpikir adik-adikku, sekiranya kamu bisa ikut menari juga, tidak tunjukkan kepada Yang Prabu. Semoga beliau kita menari bersama-sama. Mari kita menari adikku. Yang gedor, minum dulu barang jalan. Ini juga dapat ambil ayam-ayam. Saja kau mulai ada soalan dari mana wajar ini diangkat makan di Majapahit atau minum misal barang yang sekarang adikku Keboyo, kalau begitu wujudmu, aku tuliskan yang terbaik untukmu. Namun satu syarat dari gadis itu sebelum engkau jadikan sebagai istri, buatlah lubang besar sebagai sumur dan airnya untuk kamu persembahkan kepada gadis itu sebagai mas kawin.
di sana engkau akan mendapatkan kebahagiaan kedua untuk mengayuh bahtera kehidupan. Kalau begitu, Adinda, silakan kamu melaksanakan tugas sebelum engkau mendapatkan. Kalau begitu, semua kita aku akan laksanakan. Kalau itu, kita bikin lubang untuk membuat sumur di mana airnya untuk bisa mengaliri semua kerajaan Majapahit. Baik tuanku, aku akan bersedia untuk menggali lubang. Baik. Bunuh dia, biar dia tertimbun mati dengan ketimuran batu-batu. Baik, laksanakan segera. Ambil semua batu, timbun semua ke bawah, biar dia mati di lubang yang besar. Biar tidak ada yang bisa menghalangi sumpahku untuk menyatukan Nusantara, karena Keboyo satu-satunya pengabdi Raja Wali yang tidak bisa aku singkirkan. Baik tuanku, sudah penuh semua. Di saat itu Keboyo berpikir, dia berpikir tentang Gajah Mada. Dia mau menyanyikan untuk seorang gadis, tapi seperti ini niat busuk Gajah Mada. Lalu dia keluar ke lubang yang dia bikin. Wahai Gajah Mada, sungguh busuk akal licikmu. Aku mati Bali tidak akan bisa mengikuti setambang itu. Aku Keboyo tidak akan mati oleh batu sekalipun, senjata sekalipun. Aku seorang prajurit yang pantang menyerah. Apapun yang engkau lakukan, mungkin engkau punya pusaka yang bisa membunuh aku, menusuk cantikku. Silakan. Gajah Mada, jangan engkau berkebut muka. Engkau merayu-marangi aku datang ke Jagat Jawa, menjanjikan aku seorang gadis. Tapi di sini kenyataannya itu muslihat yang engkau jalankan. Memang itu keinginanku Keboyo. Satu-satunya yang bisa ingin mengalahkan Bali sebagai penghalangku. Oleh begitu, cabut kerismu. Silakan. Di waktu untuk Wali menyerah di Jawa. Dari belakang sekalipun, asal kepalaku kemana, aku Keboyo akan mati oleh senjata sekalipun. Dengan kepala Gajah Mada. Para bertanding Gajah Mada dengan memberikan perlawanan. Gajah Mada, lepaskan lagi kekuatanmu. Anilah, aku tidak akan mudah. Tanpa senjata sekalipun. Ya, 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 ya. Gajah Mada. Gajah Mada, aku tahu kamu menegakkan sumpah dharmamu ingin menyatukan Nusantara. Hanya satu yang bisa memberikan jalan hidupku dalam kematianku lepas dari nyawaku. Ambillah segenggam kapur. Hanya itu yang bisa melepaskan jiwaku dari ragaku. Gajah Mada, meskipun engkau membuat senjata dengan kekuatan yang maha dahsyat, hanya kapur sirih yang bisa membunuh aku. Wahai Keboyo, kalau begitu keinginanmu, aku akan membunuhmu dengan kapur sirih. Apa yang kau inginkan? Wahai Gajah Mada, meskipun nanti aku meninggal, tapi suatu hari nanti
Majapahit pun akan tenggelam oleh orang-orang kulit putih, karena engkau tidak bisa dipisahkan apa yang bisa membunuhmu. Kalau itu, baiklah, aku akan bersiap-siap. Aku akan berdoa atas kematianku, biar saudara dan semua dedari mengiringi langkah kematianku. Kalau begitu Temuiwo, bersiap-siaplah Temuiwo. Ya, dengan kabur sirih, dengan kabur, dibawakan kabur semua suaraku. Semua sujudku kepada Prabu Rewatika, aku Gajah Mada. Wahai engkau anakku Gajah Mada, memang Bali sebagai penghalang, Bali sudah engkau pikirkan, Bali sudah engkau dapatkan. Ini sudah balapamu sudah menjadi kenyataan. Nusantara sudah menjadi satu. Semua ada bersama pada Majapahit, dan atas jasa-jasamu sudah membunuh semua prajurit damar batu pengabdi Raja Bali. Ampun Paduka Prabu, sekarang Bali tidak mempunyai raja. Saya juga bingung untuk memikirkan bagaimana Bali ke depannya, karena Bali harus punya pemimpin yang bisa kita lihat dan kita bisa menjadikan sebagai darah bawahan. Apa artinya Bali tanpa pemimpin? Maaf Paduka Prabu. Kalau begitu keinginanmu Gajah Mada, aku utus kamu ke jagat Kepakistan. Di sana ada seorang pendeta yang memiliki 4 anak. Untuk salah satu putranya aku akan tempatkan di jagat Bali, karena putra-putra beliau juga akan aku tempatkan di jagat Belambangan, di jagat Pasuruan, dan di jagat Sumbawa. Karena itu kamu datang menghadap ke jagat Kepakistan. Di sana kamu menghadap kepada Hyang Pandita. Semoga perjalananmu rezeki semua akan menjadi kekuatan dewasa. Kalau begitu, Paduka Prabu, sekarang juga saya akan menghadap ke Padukuhan Kepakistan. Seiring doa restu dari Mahaprabu Tribhuwana Tunggadewi, apapun siap saya laksanakan. Duhai anakku, berjalanlah engkau ke daerah Kepakistan, datanglah menghadap beliau. Baik Paduka, saya akan mengirim juga. Kalau begitu, aku akan duduk di singgasana Wangek di luar kita. Baik Paduka Prabu, silakan Prabu kembali ke istana. Biarkan saya akan menghadap Paduka Pandita untuk mencari putra-putra beliau. Baik, silakan Prabu. Aku ada titah dari Prabu Saudara Tunggadewi. Karena Bali tidak ada raja, tidak ada adipati. Aku ingin anak-anakmu yang duduk menjadi raja di jagat Bali. Aku anakku Gajah Mada. Sudah dari tadi tunggu aku Gajah Mada. Aku memang punya 4 putra yang berminat untuk menjadi raja, mengabdi pada Majapahit. Anakku Gajah Mada, aku akan lanjutkan satu untuk menjadi adipati.
Karena yang pertama sudah aku tunjukkan dijaga Majapahit, tidak dijaga Belambangan. Yang satu ada di Pasuruan, satu ada juga ditempatkan di Sumbawa. Saudara-saudara, anakku yang paling aku tidak engkau untuk menjadi aku dijaga baik. Karena itu jika beliau yang ratu berketurunan kamu tidak bisa lepas dari apa keinginan beliau. Sekarang engkau menghadap Mahaprabu, semoga kau direstui untuk menjadi antipati bayi. Karena tanpa restu beliau, engkau tidak akan menjadi apa-apa di jagat bayi. Aku sebagai bapakmu akan selalu mendoakan yang terbaik untuk engkau, anakku, dalam bentuk menghadaplah engkau kepada Prabu Sriwangi Dewi. Kalau begitu, kita akan menghadap kerajaan Majapahit, diiringi oleh Gajah Mada. Di sepanjang perjalanan, beliau bertemu dengan Sriwangi Prabu. Ananda Sri Adi Keterbangsa, sekarang aku pisahkan dirimu untuk menjadi adipati di jagat Bali. Semua prajurit Mahapatih akan mengiringi langkahmu untuk mengabdi kepada tanah Bali. Karena Bali akan menjadi jaya, akan menjadi kemuliaan di kelak kemudian hari, dan bisa menyatukan Jawa dan Bali di tanganmu. Semasti berbakti abang dalam kepada Prabu Luartisa. Apa yang dikatakan beliau, kamu bisa melaksanakan. Aku sebagai orang tua tidak bisa lagi berkata banyak, tapi semua nuruti keinginan Sang Prabu. Iya, baik. Semua kisah Sang Prabu saya akan laksanakan. Saya akan mengabdi atas kejayaan Majapahit. Kalau begitu anakku, dalam saya bangsa, dari sekarang kita akan memberikan kerajaan Bali di bawah naungan Majapahit. Aku titipkan pusaka ini sebagai pendampingmu, dan kalau ada sesuatu yang terjadi, aku akan memberikan yang terbaik untuk Bali. Jayalah Bali, jayalah Bali, jaya Majapahit akan bersatu dalam genggaman Majapahit. Sumpah Amusti Palapa dari Gajah Mada dan doa restu Yang Mulia Prabu Wirasita mempersatukan Bali dan Jawa. Demikianlah akhir cerita. Segera kami persembahkan dari penonton Sri Adi Kosmo Terpaksa. Semoga berkenan.